kuliah lab atau lab kita pada siang hari ini. Tentunya dengan topik pada siang hari ini yaitu mengenai interpretasi hasil dari MCV, MCH, dan MCHC serta eritrosit yang tentunya pada siang hari ini akan dipandu yang dibawakan juga oleh profesor kita yang sudah sangat terkenal sekali nih ya terkait dengan hematologi gitu ya. Kemudian ini sulit sekali nih Bapak Ibu dokter untuk mencari jadwal dari Prof Mansur. Jadi ini merupakan kesempatan yang langka nih kita bisa belajar dari Prof Mansur gitu ya. Semoga masih bisa lagi ya Prof ya di kulap-kulap yang lainnya. Jadi di siang hari ini topik yang akan dibawakan oleh Prof ada sama ya Prof ya yaitu interpretasi dari MCV, MCH dan MCHC dan kelainan pada eritrosit. Jadi seperti yang kita ketahui hematologi merupakan salah satu pemeriksaan laboratorium yang sangat penting gitu ya bagi kita dan merupakan jendela dari informasi kesehatan seseorang gitu. Terutama di antara lain ada pemeriksaan eritrosit, kemudian leukosit, kemudian juga hemoglobin, dan di dalam hemoglobin itu juga ada nilai-nilai MC yang biasanya diikuti dengan MCV, MCH, dan MCHC. Nah, bagaimana apa saja sih MCV, MCH, dan MCHC itu serta kelainan pada eritrosit, kemudian juga interpretasinya seperti apa akan disampaikan oleh Prof pada siang hari ini. Selamat siang, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Enak. baik, Prof. Terima kasih ya, Prof, sudah bergabung di siang hari ini. Jadi, untuk Prof bisa boleh, Prof, untuk pemaparannya langsung disampaikan kepada Bapak Ibu dokter sekalian. Untuk waktu pemaparannya adalah sekitar 30 menit. Nanti setelah pemaparan kita akan ada diskusi juga kasus dan juga terkait ada juga nanti diskusi secara langsung dengan Bapak Ibu dokter peserta. Silakan Prof untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Bena. Bisa saya share screen ya? Boleh, silakan Prof. Sudah terlihat Prof. Silakan monggo Sudah Prof. terlihat ya? Ya, monggo Ya, Prof. baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih banyak kepada tim Prodia ini. Eh, Dimulai eh, Pak Rudi yang mengontak saya dengan tim lain yang menyesuaikan waktunya beberapa kali dicocokkan, tertunda, akhirnya hari ini kita bisa bersama-sama. Mudah-mudahan walaupun tertunda-tunda tidak mengurangi semangat kita bersama untuk mengikuti topik hari ini yang saya kira topik yang sudah sangat tua. Ini sebenarnya sebelum tahun 1900-an ini sudah ada, kenal juga ada indeks Winthrop, tetapi jarang dieksplor ya. Nah, pada kesempatan ini walaupun ini adalah indeks yang sangat dasar, tetapi sangat besar manfaatnya. Kalau kita bisa menginterpretasinya dengan baik, akan membantu di dalam interpretasi yang lebih tepat. Nah, topik pembicaraan kita hari ini yang pertama terkait dengan apa sebenarnya itu darah lengkap, kemudian bagaimana uh, membaca dari hasil darah lengkap tersebut, prinsip-prinsip dasarnya. Kemudian apa itu indeks eritrosit, MCP, MCH, dan MCHC. Semuanya ini adalah parameter yang sangat umum, tetapi sekali lagi kadang-kadang jarang kita eksplor. Yang banyak palingan MCV saja, jarang kita kombinasi bersama-sama. Dan kita akan lihat bagaimana manfaatnya, termasuk saya tampilkan salah satu nanti di akhir aplikasi dari
MCHC di dalam eh, mendeteksi penyakit salah satu penyakit infeksi pneumoconiosis. Nah, apa itu tes darah lengkap? Ini bermacam-macam penamaan. Ada darah rutin, ada darah lengkap, tapi yang paling sering memang adalah dari kita serap dari bahasa Inggris CBC, Complete Blood Count. Dan ini merupakan inti dari tes darah ataupun tes di laboratorium. Hampir tidak ada pasien tanpa pemeriksaan darah lengkap. Nah, kenapa disebut darah lengkap? Disebut darah lengkap karena melakukan asesmen awal untuk leukosit, trombosit, dan eritrosit. Ya, jadi artinya ketiga komponen sel-sel darah, ya, komponen seluler dari darah dideteksi dengan tes darah lengkap ini. Tetapi pengertian ini bagi kita sebenarnya adalah tes awal untuk mendeteksi kelainan darah maupun kelainan non hematologik. Ya, jadi ada istilah tes darah lengkap sebenarnya adalah tes darah yang paling tidak lengkap. Ya, jadi sekali lagi pengertian darah lengkap karena dia melakukan asesmen terhadap leukosit, trombosit, dan eritrosit. Lalu bagaimana kita membaca atau melakukan eh, evaluasi terhadap hasil yang kita peroleh? Secara sederhana, kita sudah tahu semua. Dia dibandingkan dengan nilai rujukan. Ya, kalau di hasil darah lengkap itu, kalau ada tanda H besar, berarti itu lebih tinggi atau lebih besar dari nilai rujukannya. Kemudian kalau dia lebih rendah, diberi tanda atau kode L, dan kalau tidak ada apa-apanya, berarti dia berarti dalam range normal. Tetapi harus diingat bahwa khususnya untuk tes-tes otomatis, ya, automatic hematology analyzer, ada yang disebut dengan out of normal range dan out of panic range. Kalau out of normal range, maka dia benar berada di luar nilai rujukan, tetapi boleh jadi itu varian normal. Jadi misalnya, leukosit 12.000, 13.000, 14.000, mungkin sampai 15.000 pun tergantung kita set alat ketika diinstal programnya, kita mau out of controlnya itu atau out of normal range berapa. Artinya kita memberi space bahwa kalau berada di luar nilai rujukannya, nilai normalnya, boleh kemungkinan patologis, tapi masih ada kemungkinan normal, varian dari seseorang, ya kan tidak semua. Ada yang normal, leukosit misalnya 12.000 biasa-biasa saja, bukan tanda-tanda infeksi. Nah, itu yang kita maksud. Lalu ada yang disebut dengan out of panic range. Kalau dia panic berarti itu siapapun tidak ada lagi yang leukositnya di situ. Nah, batas antara panic dan dengan out of normal range kita yang tentukan berdasarkan empirik dari sebaiknya pasien-pasien sendiri, pasien di rumah sakit. Ya, jadi ini pengertian dari rujukan dan bagaimana membaca hasil darah rutin tersebut. Lalu kita masuk ke indeks eritrosit. Jadi indeks eritrosit itu merupakan proporsi dari ukuran konten hemoglobin dan jumlah eritrosit dalam hal ini hematokritnya. Dan berdasarkan formula pembagian, jadi tidak ada yang diukur langsung. Indeks-indeks ini semuanya berdasarkan perhitungan, formula saja, formula matematis. Ada MCV di situ, corpuscular volume, ada MCH dan
ada MCHC. Semua praktisi laboratorium sudah sangat familiar dengan indeks-indeks ini, namun sayangnya kurang dieksplor kegunaannya. Nanti di slide berikut saya akan perlihatkan uh, beberapa contoh diagram yang bisa membantu. Walaupun sekali lagi uji sensitivitas dan spesifitasnya tetap perlu dilakukan. Nah, ini yang jarang kita lakukan di Indonesia. Itu sebabnya di akhir dari presentasi saya secara singkat saya akan tampilkan satu bagaimana MCHC dia gunakan pada pasien salah satu jenis infeksi. Nah, jadi ini indeks eritrosit merupakan seperti slide sebelumnya pengukuran dan perhitungan ukuran eritrosit yang terdiri dari MCV, MCH, dan MCHC. Nah, ini harus hasil perhitungan saja, ya, berdasarkan proporsi-proporsi terhadap eritrosit, ya, hematokrit, HB, dan seterusnya. Lanjut saja. Nah, ini perhitungannya. NCV, saya kira kita semua familiar dengan ini. Hematokrit dibagi dengan jumlah eritrosit. Kemudian MCH itu HB dibagi dengan eritrosit. Ini dalam juta semuanya. Kemudian MCHC adalah hemoglobin dibagi dengan hematokrit. Oleh karena itu, kalau kita ada yang hobi mengutak-atik matematik, hemoglobin per hematokrit pada dasarnya sebenarnya sama dengan MCV, MCH dibagi dengan MCV itu adalah MCHC. Ya, karena kalau ini dibagi dengan hematokrit per ini, maka eritrosit ini akan dikali ke sini dibagi dengan hematokrit, berarti eri dengan eri bisa di apa namanya dimatikan dibagi masing-masing sehingga didapatkan formula hemoglobin per hematokrit. Ya, jadi MCHC ini adalah MCH dibagi dengan MCV. Nah, ini nilai rujukan yang umum. Normositik untuk MCV 82 sampai 92%. Kalau kurang dari 82 sudah disebut mikrositik, lebih dari 92 makrositik. MCH juga demikian 27 sampai 32 normokromik, kurang dari 27 hipokromik, lebih dari itu adalah hiperkromik, ya. Namun biasanya yang banyak kita gunakan itu adalah hipokromiknya. Jarang kita menggunakan hiperkromik karena ini sangat banyak terpengaruh dari sediaan sendiri maupun kondisi biologik. Kemudian MCHC maka ini menunjukkan oh sorry, ini yang MCHC-nya normokromik, hipokromik dan hiperkromiknya juga. Biasanya hati-hati dengan MCHC ini. Sperositosis dan aglutinasi akan menyebabkan jumlah yang lebih tinggi ya pada MCHC ini. Jadi sperositosis, aglutinasi, hati-hati. Kalau ini terjadi, kadang-kadang dia akan terbaca sebagai makrositik. Nah, ini pembagian berdasarkan ukuran, berdasarkan MCV tadi. Normositik antara lain yang pasca pendarahan akut, ya belum ada perubahan warna dari eritrosit, penyakit yang kronik, tahap awal penyakit kronik, kemudian pada anemia hemolitik, anemia aplastik, gangguan ginjal kronik, dan keganasan. Ini juga adalah pada tahap awal, termasuk anemia hemolitik yang belum terespon dengan respon eritropoiesis yang signifikan. Begitu respon eritropoiesisnya mulai membaik, hemolisisnya mulai berkurang, maka ini bisa didapatkan pada makrositik. Ya. Kemudian mikrositik yang hipokrom, defisiensi Fe, talasemia, penyakit kronik lanjut, anemia sideroblastik, dan juga keracunan TB. Sedangkan yang makrositik ini biasanya yang nutritional anemia atau selain nutritional anemia adalah penyakit hati kronik ya. Ini bisa dilihat karena bagaimana hati
akan menyebabkan suatu kelainan eritrosit berupa sel target sehingga dia terbaca sebagai makrosit. Kemudian anemia pernisiosa ya, defisiensi dari intrinsic factor di lambung yang menyebabkan juga anemia makrositik. Nah, ini gambar histogram, RBC histogram yang memperlihatkan ini sebenarnya dari aspek MCV-nya ya. Tapi dari sini kita bisa memperkirakan sel yang akan kita lihat, yang akan kita konfirmasi di bawah mikroskop. Yang A ini, jadi membaca histogram, RBC histogram itu adalah dalam keadaan normal, puncaknya itu harus tajam, ya, mirip membaca eh, gambaran protein elektroforesis. Dia monoklonal pada elektroforesis, berarti dia sudutnya tajam. Kalau dia sudutnya tumpul, berarti poliklonal pada SPE. Pada histogram eritrosit, artinya ukuran-ukurannya banyak, bermacam-macam. Nah, ini contoh normal histogram. Dia berada di dalam range yang dalam keadaan normal seperti ini. Ya, jadi gampang kita lihat karena semua auto analyzer akan dibuat range biasanya 80 sampai 100 tergantung dari auto analyzernya. Pada contoh ini yang sampai 110 ya. Sehingga dia akan berada di bagian bawah ya dari tengah dari dua antara garis ini. Ini normal histogram. Kalau dia sudah di bawah seperti ini jelas. Ini kan jelas sekali. Tapi dalam keadaan praktis biasanya hanya bergeser ya. Selalu diperhatikan bahwa puncak dari histogram RBC itu lancip. Sehingga kalau lancip seperti ini, rata-rata MCV-nya sebenarnya langsung ditarik saja ke bawah. Ditarik seperti ini sudah akan kelihatan. Ini kemungkinan di 86 atau 90 ya. Kalau ini jelas di bawah. Tetapi kalau dia berada seperti yang D, ini sebenarnya adalah sudah lebih banyak yang makrositik, tetapi RDW-nya masih normal, masih berada di dalam sini. Ya. Nah, yang C ini adalah mikrositosis atau mikrositik dengan beta thalassemia trait. Ya, jadi dia mikrositik mikrositik karena nanti bedakan dengan yang thalassemia mayor. Jadi sudutnya puncaknya tajam dan juga mikrositik, tetapi MCV-nya relatif lebih tinggi dibandingkan yang mikrositik sendiri. Nah, yang D ini adalah makrositosis tetapi RDW-nya masih normal sehingga dia berada dalam sini. Tapi kita lihat di sini dari lihat kurva kita bisa perhatikan bahwa mayoritas sebenarnya sudah lebih di kanan, ke kanan sel-selnya. Artinya makrositiknya lebih banyak. Kemudian kalau yang E ini jelas-jelas adalah suatu makrositosis megaloblastik anemia. Ya, jadi ini sudah bergeser betul-betul berada di sebelah kanan. Yang F ini khas. Perhatikan, selain relatif makrositosis, ini banyak ya. Jadi perhatikan dengan ini juga sebelah kanannya agak banyak. Tetapi ada diawali dengan scatter dari garis dasar. Ini yang menunjukkan aglutinasi, cold agglutination. Ini yang perlu diperhatikan pada saat melakukan validasi dari hasil-hasil histogram dari RBC. Kalau ada yang dimulai tidak dari baseline-nya, maka hati-hati berarti ada aglutinasi. Umumnya itu adalah cold agglutination. Ya. Kemudian yang G ini adalah sideroblastik. Ya, dia ini sangat lebar variannya.
Kemudian juga ini adalah beta thalassemia mayor, mikronya lebih banyak, dia berada di sini dan eh, ini adalah piropoikilositosis. Ini adalah penyakit yang sangat jarang. Piropoikilositosis itu adalah sama eliptositosis herediter. Ya, ini kelainan kelainan yang sangat jarang. Saya sendiri belum pernah menemukan kasus eliptositosis herediter. Nah, khusus untuk poin G yang sideroblastik anemia, hati-hati seperti ini boleh jadi sama kurvanya dengan pasien post transfusi. Ini double population dari sel-sel eritrositnya, ya. Jadi perhatikan kalau ada dua puncak atau ada dua sel populasi, boleh jadi ini juga adalah post transfusion, ya. Nah, ini contoh-contoh misalnya ini ada defisiensi Fe, dia bergeser ke kiri, ya, sudah melewati pertengahan ini ke kiri, dan seperti tadi saya sampaikan, kemungkinan ini ada cold agglutination, ya karena tidak dimulai dari awal. Nah, bisa dilihat dari morfologinya dan MCV-nya juga rendah, MCH-nya juga rendah, MCHC-nya juga cenderung rendah. Yang autoimun hemolitik, autoimun hemolitik anemia, lihat dia ke makrositosis. Lihat di sini sudah bergeser ke kanan. Ya, padahal pada anemia hemolitik tahap awal yang belum direspon, biasanya dia masih berada di dalam batas normal, sama dengan perdarahan akut. Nah, kalau kita lihat ini luar biasa meningkat, dan ini ada aglutinasi seperti ini. Jadi tanpa melihat mikroskopnya, mikroskopik, ini bisa dari awal kita sudah menduga ini ada suatu aglutinasi. Dan ini benar, ini preparatnya menunjukkan bahwa banyak aglutinasi-aglutinasi. Ya, jadi ini kemungkinan adalah hemolitik autoimun, anemia hemolitik autoimun. Nah, ini yang tadi saya katakan double population, populasi ganda. Perhatikan baik-baik pada pasien-pasien dengan pasca transfusi. Ini kemungkinan adalah anemia mikrositik, lalu ditransfusi, sehingga ini berada di dalam normal seperti ini MCV-nya. Ya, ini populasinya yang kita lihat dari foto mikroskopik. Lalu kita masuk ke MCHC. MCHC yang bisa rendah, bisa tinggi. Ya, kalau normal ya sudah dia pada dalam kondisi normal. Tapi kalau low MCHC, iron deficiency, bisa juga pada aplastic anemia, pernicious anemia. Perhatikan pernicious anemia, dia makrositik, MCV-nya tinggi, tetapi low MCHC. Anemia of chronic disease, thalassemia, iron malabsorption, dan juga pregnancy. Jadi perhatikan baik-baik, lakukan kombinasi antara MCV, MCHC untuk bisa kira-kira mendapatkan, oh ini ke arah mana diagnosis yang kita ingin tegakkan atau suspek diagnosis yang akan kita buat. Perhatikan high MCHC. Pada MCV yang tinggi, anemia perniciosa itu juga MCV-nya tinggi. Tetapi bisa dibedakan dari defisiensi gizi, folat maupun B12 dengan perniciosa anemia berdasarkan nilai MCHC. Jadi kita kombinasi MCV MCHC saja kita sudah bisa menduga, ya. Jadi selain anemia hemolitik maupun spherositosis. Nah, MCHC ini perhitungan saja. Tadi sudah dijelaskan. MHB per hematokrit ya dikali 10. Dengan kata lain bisa juga dari formula MCH dibagi dengan MCV. Tidak ada persiapan khusus untuk MCHC karena dia bagian dari darah rutin, termasuk untuk tes, tidak ada masalah. Sama persis dengan persyaratan-persyaratan untuk tindakan flebotomi.
ya, tidak ada infeksi, tidak ada kontraindikasi di tempat penyuntikan. Ini side effect setelah pengambilan darah, termasuk dengan eh, untuk mengetahui MCHC sama persis dengan flebotomi, mulai dari rasa sakit, ya, kemudian kemungkinan ada perdarahan, ada infeksi atau hematom, ya, semua ini adalah bagian dari teknik flebotomi. Saya percepat saja di sini supaya yang lainnya. Nah, sekarang apa yang bisa menyebabkan MCHC-nya itu tidak akurat? Yang pertama tentu adalah transfusi darah. Yang kedua adalah ada kondisi terjadi kombinasi anemia, ya. Jadi kombinasi anemia di luar blood transfusion antara lain anemia on treatment, ya. Jadi sudah ada respon dari anemianya, maka terjadi dua populasi. Sedangkan kalau dalam kondisi yang normal tetapi MCHC-nya tidak akurat, kalau ada normal dalam artian dari aspek darahnya ada hiperlipidemi, hiperbilirubinemia, atau hemolisis, ya. Hemolisis yang bisa menyebabkan hemoglobin levelnya ini tinggi. Kalau ini bisa terbaca rendah atau tinggi tergantung dari uh, gelombang panjang gelombang yang kita gunakan untuk melihat kadar Hb-nya. Nah, ini tadi contoh uh, penggunaan klinik MCHC di luar, ya. Ini digunakan pada pasien dengan pneumoconiosis. Yang ingin saya perlihatkan, ini baru, jurnalnya masih baru, Journal of General Medicine 2023. Yang ingin saya perlihatkan bahwa ini hasil datanya, ya. Ternyata di antara sekian parameter yang digunakan mulai dari jenis kelaminnya, ya, tidak ada perbedaan. Yang signifikan itu hanya MCHC-nya. Dan MCHC yang digunakan itu pada pasien ini untuk menilai sensitivity dan spesifitasnya adalah eh, berikut saja, ya. MCHC 33, ya. MCHC 33, jadi kira-kira ini yang diambil. Akan dia peroleh sensitivitas kurang lebih 66% dengan spesifitas 74,2. Ya, memang masih rendah, ya, tetapi lumayan untuk menjadi pembeda misalnya eh, khususnya ini untuk melihat perbaikan. Jadi di saran dari penelitian ini adalah dengan menggunakan MCHC ini, peningkatan MCHC dia bisa gunakan untuk memonitoring pasien dari uh, pasien dengan pneumokoniosis. Pneumokoniosis ini kalau dia makin turun berarti advance pneumokoniosis, tetapi kalau dia membaik berarti selama follow up berarti ada respon perbaikan terhadap penyakitnya. Nah, ini yang MCV tadi juga sudah slide sebelumnya sama iron defisiensi, vitamin A defisiensi juga bisa masuk karena ini sebagai juga kofaktor untuk itu. Cover defisiensi, lead poisoning, iron malabsorpsi, thalassemia dan anemia chronic disease yang sudah lanjut. Sedangkan yang tinggi MCV-nya hemolitik, defisiensi B12, folat, liver, ya, dan termasuk uh, pasca kemoterapi. Nah, harus diingat, ini beberapa yang normal MCV, ya, normocytic anemia, acute blood loss, ya, jadi perdarahan akut. Kalau terjadi perdarahan akut, diambil darahnya, darah rutin, periksa Hb, MCV-nya masih akan normal. Kemudian gagal ginjal, hemolitik awal, anemia nephrosis awal, ya, anemia of chronic disease, rheumatoid, dan giant cell arthritis. Nah, ini beberapa uh, juga limitasi dari MCV ini, ya, post transfusion, mixed anemia, dan juga false positive. Jadi kalau
terjadi clotting, blood cell clotting akan menyebabkan positif palsu. Oleh karena itu, kalau ada konfirmasi untuk validasi dari nilai-nilai indeks eritrosit, mutlak tetap dibuat hapusannya untuk kita lihat faktor-faktor yang bisa berpengaruh terhadap indeks eritrosit ini. Sekarang kita masuk ke MCHC, ya, jadi ini MCH, sorry, 27 sampai 32 pikogram. Ini yang menjadi dasar-dasar kita untuk menilai MCH yang rendah dan MCH yang tinggi, autoimun, cancer, nutritional, ya, dan termasuk iron deficiency. Ya, jadi kalau iron deficiency semua turun. Tetapi untuk penyakit-penyakit yang lain, silahkan untuk melakukan diferensiasinya dengan mengkombinasi dari tabel-tabel ini. Mana yang beririsan, mana yang ketiga-tiganya positif misalnya, yang akan memberikan diagnosis yang lebih tepat agar kita bisa memilih tes-tes yang lebih spesifik, tidak lebih banyak tes yang kita order. Nah, ini saya hanya menambahkan bagaimana breakdown dari eritrosit oleh reticular endothelial system, ya. Jadi biliverdin, bilirubin, lalu mengalami konjugasi di liver, ya, lalu ekspresinya di saluran cerna maupun di ginjal. Ya, ini sama bagaimana patogenesis sampai terjadi HB urea. Nah, ini contoh-contoh accelerated hemoglobin catabolism, kata pemecahan, ya. Kita bisa bedakan yang ekstravaskuler dengan intravaskuler. Yang ingin saya tekankan dari slide ini adalah, karena ini baru saja kasusnya eh, siapa ya mau dibawakan di PIB, yang menyebabkan peningkatan HB itu adalah marker untuk intravaskular hemolisis, akan menyebabkan HB urea dan juga peningkatan plasma hemoglobin level. Yang ini nanti akan terjadi diskrepensi antara hematokrit dengan kadar hemoglobinnya. Hemoglobinnya tinggi, hematokritnya rendah, RBC-nya juga rendah. Itu salah satu petunjuk bahwa terjadi hemolisis intravaskuler. Ya, kalau hasil pemecahan eritrosit dalam bentuk bilirubin itu akan sama, baik ekstravaskuler maupun intravaskuler. Ada unconjugated bilirubin, peningkatan laktat dehidrogenase. Yang membedakan itu hanyalah di HB urea. Itu yang pertama untuk tes yang murah. Kalau mau tes yang agak mahal untuk membedakan itu adalah haptoglobin. Ya, kalau haptoglobin ini juga akan menurun pada yang ekstravaskuler, tetapi tidak sampai nol atau rendah sekali. Dia hanya menurun saja, lebih rendah dari nilai rujukan. Sedangkan kalau intravascular coagulation, maka haptoglobin boleh jadi memang nol atau sangat-sangat rendah. Kenapa? Karena inilah yang menangkap sebenarnya pemecahan eritrosit. Ya, albumin dari eritrosit itu ditangkapnya di sini. Nah, yang berikut tentu fekal dan urinary hemoglobinogen, hemoglobin level ini yang sangat penting. Sekali lagi saya ingatkan, ketika ada pasien dengan hematokrit yang rendah tetapi kadar HB-nya terbaca di alat tinggi. Nah, ini beberapa penyebab eh, HB terdeteksi di dalam urin. Hati-hati yang banyak, terutama di pusat-pusat transfusi di rumah sakit, mismatch blood transfusion, ya, ketidakcocokan ABO biasanya. Sedangkan yang autoimun hemolitik bisa dicocokkan oleh obat-obatan, infeksi, atau luka bakar dan mekanik. Ya, infeksi juga bisa seperti itu. Nah, ini bisa
yang penyebab dari hemolitik, bisa yang kelainan membran, HB defect, ada enzimatik, dan ini beberapa serological testing of unusual immune defect. Ya, ini bisa dilakukan. Tetapi biasanya kita sampai cukup pada komplement-komplement saja. Ya, broad spectrum untuk IgG dan C3. Nah, ini bagaimana patogenesis membran defect, enzim defect, dan hemoglobin defect yang termasuk congenital dyserythropoiesis yang bisa menyebabkan, sorry, yang bisa menyebabkan hemolytic anemia. Ya, jadi pembagian anemia hemolitik itu macam-macam. Salah satunya tadi, apakah dia di dalam vaskuler atau di luar. Pembagian yang slide-slide terakhir ini bisa dibagi berdasarkan penyebab intrakorpuskulernya di dalam selnya kah atau ekstra, ya, di dalam sel bisa karena gangguan enzim, bisa karena membran, ya, atau hemoglobin defect. Itu semua adalah eh, penyebab hemolitik yang penyebabnya korpuskuler, intrakorpuskuler hemolitik. Saya kira saya terakhir. Nah, ini kelainan morfologi, ya, yang bisa langsung dihubungkan dengan misalnya sel target, maka kemungkinan ada liver disease, thalassemia atau asplenia. Kemudian kalau ada fragmentosit, ya, microangioperitic hemolytic anemia atau hemolytic uremic syndrome. Hati-hati, ini banyak. Jadi perhatikan betul-betul ke kita melihat morfologi dari eritrosit. Sel pensil, iron deficiency, kemudian stomatosit, liver disease, kemudian obstructive lung disease, ya. Ini ada sel bite, J6PD deficiency ataupun oxidative stress dan congenital Hens body anemia. Kalau sperosit, hereditary spherocytosis atau yang warm autoimmune hemolytic anemia. Teardrop cell, ya, yang seperti tetes air mata bisa thalassemia, myelofibrosis. Ini banyak juga kasus-kasus myelofibrosis. Teardrop cellnya banyak, ada normoblasnya, ada splenomegaly, kemungkinan suatu myelofibrosis. Sedangkan sickle cell syndrome ini biasanya adalah HB pati, ya, pada HB pati. Bursel, uremic, atau liver disease atau artefak saja. Ya, nanti ini juga banyak digunakan. Dan kasusnya banyak di rumah sakit. Pasien-pasien dengan end-stage renal failure. Rulo kemungkinan adalah suatu multiple myeloma dan pada aglutinasi sel-sel eritrosit adalah pada core IAHA, bisa juga ditemukan pada multiple myeloma. Saya kira ini pengantar diskusi terkait dengan indeks eritrosit dan beberapa kelainan dasar morfologi eritrosit. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Mansyur untuk pemaparannya sebagai pengantar diskusi kita pada siang hari ini ya Prof ya. Tadi sangat menarik sekali. Saya kalau mendengarkan pemaparan dari Prof, kadang-kadang suka lupa waktu nih Prof, karena saking enaknya menjelaskannya nih, jadi mudah dipahami Prof. Jadi semoga ini juga dan pertanyaannya juga sudah mulai masuk nih Prof. Tapi Ya. mungkin sebelumnya boleh ya Prof ya, kita sebelum masuk ke sesi pertanyaan ini ada permintaan dari panitia nih Prof, untuk kita apakah boleh Prof foto-foto terlebih dahulu? Oh, boleh, boleh, boleh. Ya, Iya, saya stop kan? share ya. Iya, Sudah bisa stop share ya. boleh, boleh, silahkan Prof, monggo. Jadi memasuki sesi tanya jawab ini pesertanya sudah masuk di 268 peserta nih Prof. Wah, luar biasa nih Prof ini. Kuliah 1 jam dengan tanya jawab, pesertanya sudah 268. Gimana kalau ini ya Prof ya, kita nanti di next next course-nya lagi, wah pasti lebih banyak lagi nih Prof. Ya baik, boleh semuanya Bapak Ibu yang panelis mungkin boleh untuk open cam. Ya, mungkin Prof boleh ditempatkan di tengah ya sebagai center kita.
Mbak Ina sudah ya Mbak? Boleh, silahkan. Prof sudah Eh, di tengah ya? Iya, posisinya. Prof sudah Posisi Prof di tengah nanti. sebentar. Mungkin bisa digeser. Nggak apa-apa Mbak Bena, mungkin Prof di Oh ya, baik. sebelah Mbak Bena. Oke. Oke, kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Sebentar. Kali lagi Mbak Bena. Ya, Oke, satu, dua, tiga. Wait, 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 wait. ya, Oke, siap. Oke. Wah, Prof, pesertanya makin tambah banyak nih, Prof. Jadi 272 di sesi tanya jawab nih, Prof. Banyak yang ikutan mau bertanya nih, Prof. Dan pertanyaan makin lama makin banyak nih, Prof. Siap, siap. Prof, tapi sebelumnya tadi ya saya juga menarik sekali ternyata pada pada kondisi seperti penomo koniosis tadi ya Prof Koniosis. ya. Ya, jadi tadi MCHC juga sudah mulai digunakan sebagai penandanya juga walaupun memang masih dibutuhkan studi ya Prof ya karena Ya, sensitivitasnya juga dan spesifitasnya masih kecil, masih rendah tapi ini merupakan awal ya Prof karena ini baru nih di tahun 2023 nih jurnalnya justru ya Prof ya. Jadi ya. semoga bisa diteruskan ya Prof ya ini Iya, bikin betul. bisa ada studi lagi ya Prof. Oke, nah Prof, ini boleh langsung ke pertanyaan ya Prof ya karena sudah ada tumpukan pertanyaan nih Prof di kolom Boleh, Q&A. boleh. Nah, dari Cahya Wulandari, selamat siang Prof. Untuk membedakan anemia, defisiensi besi, dan talasemia, nilai apa yang sekiranya berbeda Prof yang bisa menjadi penanda? Terima kasih. Silakan Prof Mansyur. Ya, terima kasih eh, atas pertanyaannya. Jadi, beberapa parameter yang bisa kita gunakan, baik itu parameter-parameter yang formula, katakanlah misalnya dengan hitung-hitungan Menser Index, ya, eh, biasa digunakan dengan cut off 13, ya, supaya memudahkan mengingatnya. Talasemia itu diplesetkan menjadi setilesemia. Artinya kalau kurang dari 13, talasemia. Ya, jadi kan kadang-kadang kalau terlalu lama tidak digunakan, ini 11, 13, apa 15. Ya, jadi ingat saja, talasemia itu dia plesetkan menjadi 13 less. 13 kurang dari 13 itu adalah cut off untuk talasemia. Tetapi sekali lagi Menzer Index itu walaupun penelitiannya banyak untuk menguji itu benar-benar screening awal saja untuk kita. Rendah eh, sensitivitasnya ya, kurang lebih 60-70% saja. Malah ada yang mendapatkan lebih rendah lagi. Jadi banyak indeks-indeks yang lain ya, dari India juga ada formula dari eritrosit, tapi susah-susah formulanya karena ada yang sampai dikali 1000 kali dan seterusnya. Nah, sekarang kita antar masuk ke morfologi. Cara mudah untuk melihat talasemia, tapi ini talasemia yang mayor, ya memang khas antara defisiensi Fe dengan talasemia itu, kalau dia mikrositosis, tetapi ada normoblasnya, ya pada pasien yang baru didiagnosis. Jangan lagi pasien yang sudah mendapatkan hematinik, misalnya dia defisiensi Fe, tapi ini ada percepatan yang luar biasa, bisa saja keluar normoblas. Tetapi kalau pasien yang baru diagnosis mikrositik, bisa kita perhatikan kalau ada normoblas, kita curiga ke talasemia. Ya, jadi kalau ada normoblas di darah tepinya, kemungkinan suatu talasemia. Belum lagi kalau kita lihat, kalau pada defisiensi Fe itu isopoikilosis, perbedaan ukuran-ukuran itu luar biasa.
kadang-kadang sangat rendah, kadang-kadang bagus lagi, dan seterusnya. Sedangkan pada thalassemia itu relatively ukurannya relatif sama, homogen. Walaupun dia mikro, tetapi relatif sama. Oleh karena itu, MCV-nya dia bisa lebih tinggi walaupun dia mikrositik. Kenapa? Karena penyebabnya itu dia konstan. Karena rantai globin, sintesis rantai globin itu sudah konstan, karena itu genetik. Sedangkan kalau defisiensi Fe, tergantung. Kalau asupannya hari ini ada Fe-nya, oh berarti dia bisa gunakan baik-baik lagi. Begitu severe lagi, maka varian dari eritrosit itu lebih besar variannya pada defisiensi Fe dibandingkan dengan thalassemia. Ya, belum lagi tentu kalau sudah masuk di parameter kimia yang memang sudah gold standarnya. Ya, jadi itulah kira-kira dari aspek hematologi, morfologi maupun dari segi histogram dan indeks-indeks eritrositnya. Mudah-mudahan sudah bisa membantu. Baik, terima kasih Prof untuk jawabannya. Semoga menjawab. Berarti tadi ada gambaran darah tepi juga ya Prof ya, juga harus Ya, disertai juga ya Prof. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Anonymous Attendee nih, sebenarnya saya adalah dokter spesialis penyakit mulut gitu. Izin bertanya, saya dapat pasien sering sariawan, lalu saya cek CBC, ternyata HB, HB dan hematokritnya rendah dan juga mikrositik hipokrom. Lalu saya cek ferritin dan TIBC ternyata bagus. Kira-kira saya harus cek apa untuk mendapatkan definitif diagnosis ya, Prof? Terima kasih. Silakan monggo Prof ya. ya, ya. Jadi apanya yang rendah tadi? MCV-nya atau apa? HB dan HT-nya rendah dan mikrosit Ada di QA-nya ya. Saya bantu buka. Oh Iya, ya, ya, ya. Yang kedua ya, Prof, yang anonimus ya, itu. ya. Ya, jadi HB rendah dengan mikrositi hipokrom itu biasanya kita curiga suatu anemia of chronic disease. Jadi yang memang harus dilacak adalah underlying disease-nya. Bukan, ini pasti bukan karena anemia defisiensi Fe-nya. Jadi ini dok yang harus dicari penyebab terjadinya anemia of chronic disease. Karena ini khas. Bisa dilihat, ini bisa dicek kalau misalnya periksa Fe, Fe per TIBC, itulah rasio yang bisa kita gunakan untuk membedakan anemia of chronic disease atau anemia defisiensi Fe. Jadi saya sarankan untuk dokter dan sejawat-sejawat yang lain pada kondisi HB rendah, MCV rendah, tapi Fe dan TIBC-nya normal, maka secara hematologi yang harus dilakukan workup untuk itu adalah yang pertama screening talasemianya, karena pasti ini ada penyakit kronik. Secara hematologik yang paling memungkinkan screening dia talasemianya. Beta talasemia program bisa dilakukan ya. Jadi dilakukan saja analisis HB. Kemudian penyakit kronik yang lain yang memungkinkan. Untuk kasus ini saya sarankan lakukan HB elektroforesis. Ya, pasti ada penyakit kronik yang mendasari. Entah itu dari hematologik penyakitnya yang paling memungkinkan ini dengan HB rendah, MCV rendah dan profil Fe normal ke arah talasemia atau HB pati. Oleh karena itu saran awal saya, langkah awal saya supaya tidak usah terlalu banyak dulu diperiksa, HB elektroforesis saja untuk pasiennya ini dok. Saya belum lihat apakah memang ini dia ada splenomegali ya, pembesaran limpa atau lien. Nah, ini semua yang harus dilihat untuk memperkecil diagnosis atau mempersempit diagnosis, lalu melakukan pemeriksaan laboratorium secepat mungkin. Ya, untuk kasus ini saya sarankan diperiksa saja dulu elektroforesisnya, dok. Itu mungkin, Mbak Bena. Ya, baik. Terima kasih Prof. Jadi mungkin lebih ke cek dulu ke arah talasemia atau hemoglobinopatinya ya Prof Iya, ya. karena ferritin normal Iya, dengan ferritin TIBC. dengan Tapi analisis HB ya. seandainya datanya lengkap bisa dihitung saturasi transferinnya.
Oke, baik Prof. Saturasi transferin. Ya, Baik, baik Prof. Terima kasih Prof. Semoga menjawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya Prof. Makin tambah nih Prof pertanyaannya. iya, Eh, iya. Prof izin bertanya, kalau ada hasil lab yang hanya berbeda sedikit dari nilai standar, berapa persen diskrepansi dari nilai lab yang dijadikan patokan? Ataukah kondisi klinis yang dijadikan patokan? Dan jika kita memberikan suplemen Fe pada kasus defisiensi maksimal berapa lama? Apakah dari tanda klinis saja atau harus periksa lab kembali? Terima kasih Prof untuk ilmunya. Ya, jadi yang pertama, kalau ada perbedaan sedikit saja dari nilai normal, itu boleh jadi varian normal. Berapa patokannya? Kalau kita bermain-main dengan statistik, biasanya di atas 15% dari nilai itu. Tetapi nilai hematologi, begitu kita masukkan nilai normal atau nilai rujukan, biasanya kita menentukan sendiri berapa yang kita maksud dengan out of normal, sampai batas berapa, dan batas berapa kita sebut dengan out of panic range. Oleh karena itu memang benar, dilihat kondisi klinisnya pasiennya. Harus betul-betul dianalisis dengan baik. Jangan sampai termasuk pengaruh lingkungan. Katakanlah HB, orang yang tinggal di atas pegunungan, HB-nya dia akan lebih tinggi, hematokritnya akan lebih tinggi. Jadi sudah terbiasa dengan itu. Jadi memang tidak serta-merta kalau hanya keluar sedikit. Yang harus kita perhatikan kalau memang dia sudah keluar dari out of panic range. Yang berikut, kalau misalnya defisiensi Fe, maka suplementasi Fe harus dilanjutkan sampai 6 bulan sejak HB-nya normal. Jadi itu saja patokannya. Ketika dia jadi diberi suplementasi Fe, setelah normal, start dari situ ditambah 3 sampai 6 bulan untuk mengisi kembali cadangan Fe-nya. Dan lebih bagus lagi kalau kita periksa ferritinnya, cadangannya, cadangan besinya. Tapi kan yang pertama dari respon pemberian Fe itu yang pertama adalah eh, kalau dulu retikulosit, sekarang ini kita bisa periksa IRF-nya sehingga responnya lebih awal kita bisa lihat. Kemudian 2 sampai 4 minggu kemudian HB-nya pasti akan naik 1 dan seterusnya sampai dia kembali normal. Begitu dia normal, lanjut pemberian Fe-nya ya minimal 3 bulan. Ya dianjurkan 6 bulan, 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan. Tujuannya itu adalah mengisi Setelah HB-nya retikulositnya. normal lagi, tetap ya Prof ya harus. Sejak HB-nya normal. Iya Iya, betul. baik, Jadi baik. bukan pemberian Fe-nya 3 bulan sejak diberikan, tidak. Tapi Oke, sejak HB-nya kembali HB-nya normal. normal. Jadi tetap harus Iya. digenjot lagi ya Prof ya, Iya, dan tetap Fe-nya dipantau. dilanjutkan Ya, baik. untuk mengisi cadangan besinya. Iya, siap. Oke, semoga menjawab kepada Audiawati. Kemudian selanjutnya dari Arfandi Sanda. Jadi beliau mendapat permintaan ADT, analisis darah tepi dari pasien bayi umur 1 hari dengan diagnosa respiratory distress newborn dan kadang disertai dengan BBLR atau berat lahir rendah. Nah, pada apusan didapat morfologi eritrosit yang bermacam-macam seperti anisopoikilositosis, seperti crenulated cell, Burr cell, cell target, polikromasia, dan kadang beberapa byte cell. Namun nilai MCV, MCH, dan MCHC-nya normal. Menurut Prof, apakah keadaan tersebut wajar pada bayi umur 1 hari atau apakah ada tanda patologis lainnya? Terima kasih Prof. Ya, Silakan Prof. jadi pada keadaan ini justru poikilositosis yang ditemukan misalnya ada krenetit, bursel dan sebagainya menunjukkan adanya proses hemolisis yang bisa fisiologis, bisa patologis. Ya, jadi kalau dari segi morfologi itu bisa fisiologis saja kalau jumlahnya tidak banyak dan didukung oleh pemeriksaan bilirubinnya. Ya, karena memang bilirubin pada bayi baru lahir kan tinggi. Ya, sampai 10 pun boleh jadi masih kondisi fisiologis. Oleh karena itu, pada pasien dengan respiratory distress of newborn,
apalagi bayi baru lahir dengan berat badan lahir rendah, selain morfologi eritrosit, kita lihat juga pergeseran diferensial leukositnya. Apakah ada bukti nyata adanya kondisi infeksi yang antara lain ditandai dengan pergeseran diferensial count. Pada bayi mestinya limfositnya lebih banyak, ini sekarang neutrofil dan seri mieloidnya yang lebih banyak, apalagi kalau disertai dengan perubahan morfologi, shift to the left, toxic, granulation, dan hipersementasi. Ya, jadi terkait dengan poikilositosis pada bayi baru lahir, itu masih bisa respon wajar saja dari peningkatan hemolisis pada bayi baru lahir. Baik, Prof. Mungkin itu Mbak Benah ya. Jadi Ya, bisa kondisi fisiologis saja. bisa. Oke, fisiologis bisa ya, Prof ya. Baik, Ya, semoga menjawab Bapak Dr. Arfandi. Kemudian selanjutnya dari Cahya Wulandari, Prof untuk pemeriksaan RDW jika dikaitkan dengan MCH dan MCV dapat mencerminkan penyakit apa saja, Prof? RDW juga ya, seringkali sekarang sudah disertai ya, Prof ya, di MCV, MCH ya. dan MCHC. Silakan, Prof. Jadi yang paling sering itu adalah ini kan kita mau melihat varian, ukuran dan varian. Ya, jadi MCH dan MCV. Jadi bentuk poikilositosis maupun ukuran-ukurannya menggambarkan suatu diversity atau berbagai ukuran maupun warna dari eritrosit di dalam suatu sediaan. Berarti kita bisa melakukan asesmen apakah ini suatu respon terhadap treatment atau memang kondisi yang saat itu kalau dia belum di treatment, katakanlah anemia hemolitik, ya, itu akan menyebabkan perubahan-perubahan red cell distribution width-nya. Apalagi kalau yang hemolitiknya karena intravaskuler dan ekstravaskuler, ya. Yang autoimun biasanya berbeda dia. Autoimun yang membedakan dengan yang eh, bukan fragmentitnya biasanya, tetapi justru karena spherositosis. Ya, nah inilah yang menyebabkan bisa dikombinasikan antara RDW dengan MCV pada yang anemia hemolitik. Pada anemia hemolitik ya, Prof ya, perannya ya Ya, sebenarnya lebih. ya, benar. Ya, ya. Baik. Jadi RDW itu ukuran-ukuran yang varian yang bermacam-macam. Baik. Baik, Prof. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah yang menyebabkan indeks RBC pada bayi cenderung meningkat? Apakah pada bayi baru lahir normal ditemukan adanya penanda infeksi pada slide ADT seperti granulasi toksik dan hipersegmentasi? Yang yang mana itu? Ini Prof. Nelly Tola dari Dokter Nelly Tola, Prof. Itu. Ya, indeks RBC pada bayi, Oh, yang masih di atas ya, iya. ya. Ini sampai pada bayi cenderung meningkat. mm. Apakah pada bayi baru lahir normal ditemukan adanya penanda infeksi pada slide darah tepi seperti granulasi toksik dan hipersegmentasi, Prof? Ya. Jadi indeks RBC yang cenderung meningkat pada bayi baru lahir itu sebenarnya karena produksi eritrosit yang memang relatif masih besar, ya ukuran-ukuran yang besar. Jadi tidak tergantung pada infeksi sebagai primer. Infeksi sebagai primer hanya bisa dilihat langsung pada seri leukositnya, ya. Jadi granulasi toksik, hipersementasi dan uh, perubahan diferensial, baik itu limfosit terhadap neutrofilnya. Tetapi terhadap indeks RBC yang meningkat hanya karena proses turnover eritrosit, ya, jadi produksinya masih cepat dan turnovernya kerusakannya juga cepat. Jadi memang cenderung meningkat. Tidak berhubungan dengan infeksi secara langsung terhadap RBC-nya. Tetapi kalau infeksinya yang menyebabkan memperberat hemolisisnya, itu bisa berhubungan, ya. Tetapi kalau indeks eritrosit langsung terhadap infeksi, artinya akan kita gunakan sebagai marker infeksi, itu sampai saat ini
tidak di situ penggunaan MCV, indeks eritrosit terhadap infeksi. Tetap untuk infeksi kita fokus pada kelainan eritrosit. Semoga menjawab dari Dr. Nelitola. Selanjutnya, Prof, masih banyak antriannya, Prof. Jadi langsung ya, Prof. Ya, Dari ya. para mitra Deniwara, eh, izin menanyakan, pasien hanya periksa darah lengkap dan kimia darah. Hasil kimia darah normal. Kemudian hasil darah lengkap ada dugaan anemia normositik normokromik. Adakah pemeriksaan lain yang dianjurkan untuk membantu mencari penyebab anemianya? Semisal pasien tidak memiliki riwayat sakit kronis, pendarahan atau keganasan. Kemudian baiknya dievaluasi setiap berapa lama. Kemudian yang kedua, bagaimana jika hasil MCHC yang turun tanpa disertai dengan HB yang turun? Apakah ada penyebab selain iron malabsorption? Kemudian yang ketiga, kalau untuk peningkatan RDW, kemungkinan disebabkan apa ya, Prof? Gitu. Tadi sempat Ya, dibahas RDW baik. juga, Prof. Silakan, Jadi Prof. yang pertama dulu. Jadi kalau hasil darah lengkap ada dugaan, artinya mestinya tidak dugaan lagi. Jadi dia anemia tapi masih normositik normokrom, ya. Sudah di screening, artinya paling tidak ditanyakan ada penyakit-penyakit yang bisa menjadi underlying disease juga tidak ada. Maka pemeriksaan dasar yang harus dilakukan adalah periksa saturasi transferinnya. Jadi itu yang harus dilakukan. Karena kita tahu 3 tahapan defisiensi Fe, ya. Jadi mulai depresi. Pada saat itu HB sudah turun, tetapi morfologi belum. Kemudian nanti mulai diambil terus cadangannya, mulai akan bimorfik. Ya, jadi pemeriksaan dasar berikutnya kalau tidak ada penyakit yang mendasari, riwayat juga tidak ada perdarahan kronik, maka tetap diperiksa adalah status Fe-nya saja. Ya, tapi memang dasarnya morfologi harus normal, ya. Jangan sampai ada thalassemia trade. Jadi kita tetap mengarah kepada kinetik dari Fe-nya, baik itu karena thalassemia ataupun karena memang tanda-tanda defisiensi awal, defisiensi dini dari defisiensi Fe. Saya anjurkan periksa dulu saturasi transferin, artinya Fe, TBC, dan sekalian ferritinnya saja. Kalau betul-betul tidak ada riwayatnya, termasuk tidak ada riwayat thalassemia dalam keluarga. Karena dari sinilah yang penyebab kemungkinan itu adalah tanda dini defisiensi Fe dan bisa juga ke arah thalassemia. Nah, kemudian yang kedua, jika hanya MCHC yang turun tanpa disertai HB yang turun, apakah ada penyebab lain? Sebenarnya tidak ada. Itu sebabnya MCHC jarang kita gunakan. Yang bisa terjadi adalah suatu varian saja, varian normal, karena ini kan formula. Ini hanya formula, ya, MCH dibagi dengan MCV, sehingga bisa jadi HB-nya normal tapi MCHC-nya turun. Kenapa? Karena hematokritnya agak tinggi. Katakanlah misalnya pada eh, relatif kolistemia relatif, ya. Jadi mungkin kurang minum, kondisi yang menyebabkan sebenarnya bukan kolistemia. Ya, jadi itu mungkin yang bisa ditelusuri. Kalau eh, tanpa disertai dengan HB yang turun, kemungkinan adalah masih varian normal karena ini adalah formula dari eh, MCH per MCV. Ya. Kemudian untuk peningkatan RDW kemungkinan disebabkan apa? Ini mirip dengan pertanyaan tadi. Peningkatan RDW itu adalah varian dari produksi eritrosit yang berbeda-beda ukurannya karena kondisi biologis yang terjadi. Ini harus dikombinasi lagi dengan apakah dia anemik atau tidak. Karena boleh jadi bisa mengarah ke defisiensi Fe atau bisa juga ke arah thalassemia. Itu Mbak Bena terkait dengan pertanyaannya. Baik. Prof, karena ini pertanyaannya masih banyak, izin ada 2 pertanyaan lagi, boleh ya, Prof ya? Boleh, boleh, boleh. Sampai 3 pertanyaan lagi. Ini sebenarnya masih Ya, ada 10 pertanyaan nih, Prof. iya, Jadi ya. dari Dokter Syamminah
Pare, beliau menanyakan, biasanya hasil yang tampil di laboratorium tampak MCV, MCH memberikan gambaran mikrositik hipokrom, namun tidak diikuti dengan kadar Hb yang rendah. Apakah masih tetap bisa dikatakan anemia mikrositik hipokrom gitu dok? Karena Hb-nya masih normal, Prof, walaupun MCV, MCH-nya sepertinya gambaran mikrositik hipokrom. Ya, terima kasih Dr. Samsia. Jadi pada keadaan HB yang rendah, enggak boleh disebut dengan anemia mikrositik walaupun HB-nya, MCV-nya, MCH-nya rendah. Kita cukup memberi kesan suatu mikrositosis. Nah, mikrositosis itu bisa karena thalassemia misalnya, atau terutama yang trade saja, atau tadi mulai depresi HB. Karena itu screening awalnya periksa saja profil FE-nya untuk melihat itu. Kalau profil FE-nya normal atau malah ferritinnya meningkat, maka baru kita berlanjut ke screening thalassemia. Ya, jadi beta thalassemia program. Tapi keterangannya jangan diberi istilah anemia hemokrosis mikrositosis saja. Artinya morfologi eritrositnya saja yang mikrositik. Itu Tidak kira-kira disertai Dr. anemia ya, Samsi. Prof ya. Ya, Baik, hilangkan anemianya. Beri saja keterangan mikrositosis. baik. Sarankan profil FE, dan kalau tergantung. Kalau dari segi ekonomi dia masih hitung-hitung, memang bertahap profil FE saja. Tapi Dulu kalau ya. dia katakan saya mau walk up medical check up yang supaya tidak usah berulang-ulang kali saya datang, walaupun ini biayanya kali mahal, ya langsung aja minta profil FE dengan beta thalassemia shock Baik. program HPLC. Oke, baik, baik, Prof. Jadi untuk mengetahui ketalasemia atau hemoglobinopati ya, Prof ya. Ya, atau Langsung. bukan. Ya. Ya, baik, Prof. Selanjutnya, Prof, dari Dr. David Lukito, eh, izin bertanya bagaimana cara kita membedakan adanya cold agglutinasi AIH atau disebabkan oleh kesalahan sampling preanalitik. Terima kasih. Iya. Jadi sebenarnya kalau ini sangat praktis sebenarnya, maka cukup pasien itu didekatkan ke alat, dan alat hematologi analyzer maksud saya. Lalu kalau bisa tabungnya itu dihangatkan dulu sebelum digunakan. Sehingga begitu selesai disampling langsung dibaca. Kalau dia normal berarti itu adalah cold agglutinasi dari AIHA. Ini cara praktis memang untuk membedakan dengan cepat. Kalau kita curiga seperti itu, maka pasien didekatkan, diambilnya untuk kalau perlu di ruangan teknis, dan tabung vakum tendernya itu dihangatkan terlebih dahulu di 37 derajat Celcius dan langsung diperiksa, sehingga tidak ada kesempatan untuk terjadi agglutinasi. Kalau itu normal, maka ini suatu sampling preanalitik, ya, karena ini memang harus kita perbaiki di sampling preanalitiknya, ya. Jadi kalau curiga pasien cold agglutinin, langsung diperiksa dan hangatkan vakutenernya dan segera diperiksa. Makanya sebaiknya di dekat dari autoanalyzer atau pengambilan darahnya, sehingga langsung dicek darah rutinnya. Oke, langsung diperiksa ya, Prof. Baik, Prof. Ini Ya, pertanyaan terakhir ya, Prof. Ya, makin bertambah nih, Prof. Semakin kita berjalan. Tapi ini mungkin karena keterbatasan waktu, Prof. Sudah 1 jam lebih, tapi kita coba bantu. Ini ada satu pertanyaan lagi, Prof. Saya mendapat pasi dari Dr. Hendra Agus Warman. Beliau bertanya, saya mendapat pasien dewasa laki-laki yang konsultasi hasil MCU dengan angka hemoglobin 20 dan eritrosit 6 jutaan. Hasil pemeriksaan MCV, MCH, dan MCHC-nya normal. Secara umum, pasien ini tidak ada keluhan klinis. Kondisi apa yang kemungkinan menyebabkan hal ini? Mohon pencerahannya, Prof. Dari Dr. Hendra. iya, iya. Terima kasih, Dr. Hendra. Jadi angka HB 20 dengan angka eritrosit 6 jutaan, hasil MCV, MCHC normal, maka kemungkinan ini, walaupun dia tidak mengeluh, kemungkinan ini mengalami suatu polisitemia. Kalau dia bukan perokok berat,
tidak tinggal di daerah ketinggian. Oleh karena itu mau kita cek itu hematokritnya berapa. Fisik, eh, kemungkinan juga kalau dianggap fisiknya hasil pemeriksaan fisik normal, tidak ada keluhan, mudah-mudahan tidak ada splenomegali. Tapi kalau ada splenomegali, kemungkinan sekali adalah suatu polisitemia. Nah, itu yang harus diperhatikan pada pasien dengan HB20, belum ada keluhan sekalipun, karena mungkin terbiasa dengan HB itu. Pertama, apakah respon fisiologis, perokok berat, atau apapun yang menyebabkan hipoksia, yang kronik, atau tinggal di daerah yang ketinggian. Tetapi bagaimanapun itu tetap harus dicek lebih lanjut. Asal bukan karena kesalahan peranalitik. Kesalahan peranalitik yang bisa terjadi adalah pembendungan yang terlalu lama. Perbendungan lebih dari 1 menit. Mungkin karena sulit diambil. Ya, jadi harus disingkirkan semua dulu, dok. Singkirkan semua dulu, tidak ada hemolisisnya, baru kita cek. Karena bisa saja HB yang tinggi, tapi ternyata ada hemolisis. Itu yang disebut dengan HB-nemia. Oleh karena itu, pada kasus ini banyak sekali yang perlu datanya buat kita untuk kita lakukan kesimpulannya, menarik kesimpulan. Peranalitiknya sudah benar atau tidak? Ya, ketika pembendungan diambil darahnya tidak lama, lebih dari 1 menit bisa terjadi hemokonsentrasi. Ada hemolisis atau tidak? Tinggal di tempat yang tinggi atau tidak? Dan seterusnya. Kalau itu semua sudah dicek dan tetap HB-nya tinggi, berarti mengarah ke polistemia. Bisa di USG ada splenomegali atau tidak. Tapi kan banyak standar-standar yang bisa kita gunakan untuk penegakan polistemia vera. Mungkin itu ya, jadi harus dicari data lebih lengkap lagi untuk sampai ke final diagnosis. Salah satu kemungkinan masih polistemia juga ada kemungkinannya, yang lain juga kemungkinan juga ada. Ada pre-analitiknya juga harus diselidiki Ya, juga ya, Prof peranalitiknya ya, juga harus dicek lagi. diperbaiki, harus dilihat. Oke, baik, Prof. Ya, baik. Semoga menjawab, Dokter Hendra. Sepertinya untuk pertanyaan yang lain, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Ada 17 pertanyaan, Prof. Sudah terjawab oleh Prof 10. Gitu. Eh, tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu. Jadi mungkin untuk kuliah lab kita pada siang hari ini eh, hanya bisa sampai 10 pertanyaan. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Prof Mansyur untuk ilmu serta jawaban-jawabannya. Tentunya ini sangat memberikan pencerahan kepada dokter-dokter ya, Prof ya. Sehingga terutama walaupun ini MCV, MCH, MCHC ini ilmu yang sudah lama kata Prof tadi, tapi ternyata masih banyak teka-tekinya nih Prof dari para dokter sekalian gitu. Semoga ilmu yang diberikan oleh Prof Mansyur pada siang hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta mengalir dan memberikan pahala juga bagi Prof dan juga kita semua. Amin. Ya, baik. Terima kasih kepada Prof Mansyur atas ilmunya dan pemaparan serta jawaban pertanyaannya pada siang hari ini. Semoga dapat memberikan insight dan pencerahan bagi Bapak Ibu dokter sekalian, dan juga saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para dokter semua yang sudah hadir. Tadi totalnya paling banyak tadi ada sekitar 277 Prof gitu. Murid-murid Prof nih yang mengikuti ya Prof ya. Ya, Alhamdulillah, alhamdulillah. ya tentunya menjadi ilmu yang bermanfaat nih Prof. Saya ucapkan juga terima kasih kepada panitia pada siang hari ini, kepada Pak Rudi Gondo yang sudah mendampingi juga di acara kita pada siang hari ini. Terima kasih Pak Rudi dan juga teman-teman, yaitu Bu Ana dan Bu Endah. Ya, sampai jumpa. Terima kasih pada kesempatan siang Pak hari ini. Semoga di minggu depan kita juga masih ada nih Prof kuliah lagi gitu dengan Dokter Yani terkait dengan trombosit. Nanti juga mungkin bisa diinfokan kepada dokter-dokter sekalian, di tanggal 27 kita juga ada course lagi. Dan tidak lupa nanti di bulan Februari insya Allah bisa lagi nih ya Prof ya untuk mengajar lagi Insya Allah, para komunikasikan dokter-dokter. aja, Mbak Bena. Siap Siap. Prof.
Iya, Oke. siap. Nanti kita bertemu lagi. Baik, terima kasih sekali lagi Prof. Mansur atas waktunya. Ya, Terima kasih makasih. kepada dokter-dokter. Kami undur diri. Terima kasih atas kehadirannya di kuliah lab Prodia pada siang hari ini, hari Minggu, tanggal 21. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih, Waalaikumsalam Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih, kasih Mbak Prof. Ya, makasih Mansur. semua Mbak Bena, Sehat-sehat ya, Pak Prof. Rudi. Makasih, Ya, Prof. Makasih, Terima Prof. kasih ya, Iya. semua. kasih. Ya. Makasih, Mbak Ana, Ya, Bapak Ibu Mbak Ana Pulang ya, juga Prof, ya. Ya. minggu-minggu nih, Prof. Iya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, izin live ya. Iya, Ya. Ya, silakan Prof. Prof, Terima monggo. Makasih, kasih, Prof. Terima kasih Prof. banyak semuanya. Kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih kepada dokter semuanya. Selamat siang. Pak Rudi, terima Hmm. kasih. Makasih, Mbak Bena. Ya, nanti minta bantuannya lagi. Siap. Siap, ya. Baik, terima kasih ya, kok. Ya, silakan Mbak Ina, boleh di stop record. Oke. Makasih, Eh, Mbak Bena. ya, untuk dokter-dokter silakan untuk daftar kehadiran.